yang selama ini banyak sekali kesimpang siuran karena ioni. Hanya batu combong yang berioni. Karena di dalam Assalamualaikum buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan, ditambah rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga terkabul semua hajat dan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kali ini saya berada di sebuah sawah dekat jalan teman-teman ya. Dan karena saya teringat dengan video yang kemarin yang saya sempat menemukan batu combong atau mustika batu combong di pinggir sungai. Kali ini saya akan membahas tentang fenomena mustika batu combong yang selama ini banyak sekali kesimpang siuran karena pengetahuan kita yang sebagian orang tidak mengetahui detailnya tentang batu combong tersebut itu mitos atau memang fakta. Oke, sebelum saya mengungkap atau mengulas mustika batu combong, sebaiknya saya cari tempat yang enak untuk berbicara, teman-teman ya. Karena di sini kita sifatnya belajar bersama-sama. Nanti semoga ada kemanfaatan yang bisa kita ambil pada perjumpaan kita kali ini. Kalau kita lihat bersama-sama, di depan saya pas ini ada gubuk kecil. Enaknya di sini atau di tempat lain teman-teman ya. Kelihatannya nyaman sekali teman-teman. Sepertinya saya merasa kurang circle di sini teman-teman ya. Jadi saya sebaiknya mencari tempat lain lagi. Semoga nanti mendapatkan tempat yang mantap, yang menurut pemantapan hati saya enak untuk buat mengulas batu mustika combong nanti. Karena sesuatu yang kita lakukan kalau tidak sesuai dengan kemantapan hati itu akan sedikit hambar teman-teman ya, kurang mantap. Karena apapun itu kuncinya ada di dalam hati kita masing-masing. Ya teman-teman, akhirnya saya mendapatkan sebuah tempat yang di sini menurut saya tempat ini cukup nyaman untuk saya berbicara di depan kamera, sekaligus buat nyapa sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Oke, langsung saja saya akan mengulas tentang mustika batu combong atau batu akik combong. Batu akik combong adalah batu yang terdapat lubang alami di bagian tengah batunya, ada juga yang agak di bagian minggir. Ada yang 1 lubang, 2 lubang, 3 lubang, bahkan lebih teman-teman. Untuk jenis batu combong ini bervariasi. Biasanya terdapat pada batu combong Sulaiman, badar besi, fosil, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Asalkan itu ada lubang secara alami disebut dengan batu combong teman-temannya. Untuk jenis batu combong ini, sejak dahulu sampai sekarang, mitosnya sangat terkenal sekali dengan batu bertuah yang diyakini mempunyai tuah pengasihan. Nah, itu mitos atau fakta teman-teman ya. Sedangkan menurut hasil dari analisa, hasil dari olah rasa saya, ternyata batu combong itu tidak sesuai dengan mitos yang beredar sampai sekarang teman-teman. Yaitu yang mempunyai mitos pengasihan, penglaris dan lain sebagainya. Akan tetapi batu combong tersebut itu hanyalah sebuah ibarat atau bisa disebut dengan
batu yang mempunyai yoni. Satu-satunya batu yang mempunyai yoni yaitu batu combong. Kenapa saya bilang begitu? Dikarenakan mempunyai lubang itu adalah gambaran, hanya gambaran saja, gambaran yang secara alami diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang diibaratkan sebagai perempuan atau kaum perempuan. Tentunya sahabat-sahabat sendiri sudah mengetahui, atau mungkin sahabat-sahabat ada beberapa yang belum pernah tahu yang namanya Linggayoni. Linggayoni ini biasanya sering kita jumpai di tempat-tempat yang bersejarah, di sebuah situs-situs yang ada peninggalan-peninggalan bersejarahnya. Di situ ada batu, dua batu, kadang ada satu batu saja yang berbentuk Linggayoni. Yoni ini biasanya batunya itu kotak yang dikasih lubang bagian tengahnya. Itu disebut yoni, yang diibaratkan perempuan. Karena di dunia ini Tuhan menciptakan manusia dari golongan laki-laki dan perempuan. Nah, begitu teman-teman. Terus yang bagian lingga. Lingga itu bentuknya layaknya pejantan. Nah, begitu. Intinya begitu. Dan sahabat-sahabat tentunya sudah paham ya yang saya maksud Linggayoni. Makanya di sini saya menyebutkan batu combong adalah sebuah batu yang mempunyai yoni. Hanya batu combong yang beryoni. Karena di dalam Linggayoni itu yang diibaratkan perempuan adalah yang ada lubang di bagian tengahnya, seperti batu combong. Makanya kenapa dari sejak zaman dahulu sampai sekarang batu combong dikaitkan dengan batu yang mempunyai tuah pengasihan atau pelet. Karena untuk jenis pengasihan atau welas asih sendiri itu diibaratkan, disimbolkan sebagai seorang wanita. Wanita menyimbolkan welas asih atau pengasihan, yang di situ terdapat daya tarik atau daya pikat secara alami yang luar biasa. Nah, untuk batu yang bertuah itu disimbolkan dengan lingga. Lingga adalah sesuatu yang memiliki tuah tersendiri. Tuah adalah petuah. Petuah adalah pesan-pesan moral yang bisa kita petik hikmahnya di dalam petuah tersebut. Makanya sosok laki-laki di sini itu ditakdirkan sebagai seorang pemimpin yang harusnya bisa memberikan contoh atau memberikan petuah-petuah khusus sehingga disebut tuah. Nah, begitu teman-teman. Dan untuk yoni sekali lagi atau batu combong yang saya sebutkan, yang terkenal dengan daya pengasihannya, itu hanyalah gambaran. Kalaupun ada yang menyebutkan bahwa batu tersebut mempunyai tuah untuk pengasihan, itu menurut saya kurang benar. Itu tidak sesuai teman-teman. Karena itu hanyalah makna atau filosofi yang terdapat pada batu combong yang berlubang bagian tengahnya secara alami, begitu. Sehingga disebut dengan batu yang mempunyai mitos pengasihan. Padahal di situ hanya menyimbolkan saja atau menggambarkan saja bahwa sosok perempuan itu adalah simbol dari welas asih atau sebuah pengasihan. Makanya di dalam pusaka Semar yang beredar di masyarakat itu mempunyai mitos pengasihan. Karena di dalam tubuh Semar pun itu juga menggambarkan bagian sosok seorang wanita juga, selain sosok laki-laki. Gitu teman-teman. Oke, kembali ke topik yaitu batu combong. Untuk batu combong sendiri, sebaiknya buat sahabat-sahabat yang di usianya, biasanya di usia muda ya, di usia 20 tahun ke bawah, itu biasanya belum stabil secara emosinya dan masih labil. Sebaiknya saya sarankan jangan memakai batu combong, karena batu combong mempunyai energi yang cukup kuat, sehingga jika kita tidak kuat secara alami, jiwa kita terpengaruhi sehingga kita mudah emosi. Intinya begitu. Memang teman-teman, untuk batu combong sendiri itu mempunyai kekuatan alami yang cukup kuat, dan menurut saya kekuatan alaminya itu cukup sensitif, sehingga sebaiknya buat yang masih mempunyai jiwa-jiwa yang agak sedikit ganas, namanya manusiawi ya teman-teman ya, sebaiknya jangan memakai batu combong dulu, memakai batu-batu akik biasa saja teman-teman ya, karena tuah alaminya sadar atau tidak kita tetap
mendapatkan pengaruh secara alami begitu teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, 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 salam budaya.